Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan kuliah tentang petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang kehamilan. Kita tahu bahwa kehamilan adalah sebuah proses yang penting. Oleh karena itu, di dalam perkuliahan ini diharapkan para mahasiswa mampu menjelaskan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang kehamilan. Kita tahu, ya, kehamilan itu peristiwa yang amat penting di dalam kehidupan. Karena di sini salah satu fungsi reproduksi manusia dilakukan lewat tahapan kehamilan ini. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu memberikan perhatian penting tentang peristiwa ini dengan adanya bahasan-bahasan yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan telah datang Hadinah, perempuan yang menyusui Ibrahim, putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan kabar gembira tentang segala hal untuk kaum laki-laki, tetapi tidak untuk kaum perempuan." Rasulullah menjawab, "Apakah teman-teman perempuanmu menyuruhmu untuk bertanya seperti itu?" Dijawab, "Benar ya Rasulullah, mereka menyuruhku begitu." Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah seorang di antaramu merasa ridho apabila istri hamil dari suaminya dan suaminya bangga atas kehamilannya itu? Perempuan tersebut mendapatkan pahala sama dengan prajurit yang sedang berpuasa ketika berperang di jalan Allah." Saudara-saudara sekalian, orang yang hamil, ya, tentu lewat kehamilan sesuai syarat dari suami yang terikat dengan ikatan pernikahan, itu ketika dia sabar di dalam menjalani kehamilan itu, maka pahalanya sama dengan seseorang yang berjihad di jalan Allah di dalam sebuah peperangan dan dia sedang berpuasa. Masya Allah.
Orang berjihad saja dia sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi, apalagi jihadnya di dalam keadaan berpuasa. Inilah pahala yang akan didapatkan oleh ibu-ibu yang hamil. Ya. Dia ridho atas kehamilannya itu, ya, merawat dengan sebaik-baiknya, supaya bayi yang dikandung itu dalam kondisi terbaiknya, maka apresiasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amatlah luar biasa. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya itu disebutkan. Jadi kedudukan orang hamil itu seperti orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, sedang dia berpuasa. Ini sesuatu yang istimewa. Nah, Al-Quran pun itu mengatur seorang anak harus berbuat baik kepada ibu bapaknya. Karena apa? Karena telah mengandung dan melahirkan. Ya, ini ibunya utamanya. Ya. Wa wassainal insana biwalidahi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan manusia, kami di sini adalah kami Allah, supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah ya, pada waktu hamil ya, dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan. Kurun waktu yang cukup panjang. Jadi menghasilkan ya, orang mengandung itu menghasilkan kewajiban penghormatan. Oleh siapa? Oleh yang dikandungnya. Jadi anak ini diperintahkan Allah untuk berbuat baik. Ya. Ini di dalam ayat lain disebutkan, ya, permintaan orang tua itu harus dituruti, tidak boleh berkata bahkan ya sekedar mengatakan ekspresi ketidaksukaan kepada orang tua itu tidak boleh. Nah, sehingga peristiwa kehamilan itu diberikan apresiasi ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bagi mereka-mereka yang mengalami peristiwa kehamilan itu. Oleh karena itu, kehamilan mesti dipersiapkan dengan baik. Ya, ini hamil ini merupakan sebuah peristiwa reproduksi untuk apa? Mempersiapkan generasi selanjutnya. Nah, sehingga supaya generasi selanjutnya itu generasi yang hebat, maka sejak kehamilan itu sudah harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, sebelum hamil itu kan ada namanya pernikahan.
setelah pernikahan ada proses namanya persetubuhan. Setelah persetubuhan, ya, ada proses kehamilan. Bagaimana ketika dalam kondisi hamil, selanjutnya ada persalinan. Semuanya ini mesti dipersiapkan dengan baik. Islam memberikan pengajaran, tuntunan bagaimana kita mempersiapkannya dengan baik. Yang pertama adalah pernikahan. Pernikahan itu adalah menjalankan fitrah manusia yang hidup berpasang-pasangan. Ini sudah merupakan fitrah bagi kita untuk hidup berpasang-pasangan sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Jadi fitrahnya berpasang-pasangan, sehingga oleh Nabi kita dikatakan menikah itu adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang sudah menemukan jodohnya, maka dia sudah mendapatkan separuh agamanya. Tinggal bagaimana menjaga yang separuhnya. Ini betapa pentingnya hidup berpasang-pasangan dalam bentuk pernikahan. Allah Ta'ala juga di dalam surah An-Nisa ayat 1 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, dan menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasimu. Jadi manusia itu diciptakan dari diri yang satu. Pada kuliah sebelumnya kita sudah bahas bahwa template penciptaan manusia adalah Adam. Dari Adam kemudian diciptakan pasangannya Hawa. Kemudian Adam dan Hawa berjodoh, menghasilkan keturunan-keturunannya. Selanjutnya anak turunnya saling berjodoh, berpasang-pasangan,
menghasilkan keturunan. Ya. Rijalan katsira wa nisaa, laki-laki dan perempuan. Yang jumlahnya ya, Allah ciptakan itu seimbang. Ya. Disinilah ini berpasang-pasangan itu adalah bahagian dari fitrah manusia. Ya. Karena itu ya, Islam mengatur bagaimana tata cara berpasangan ini ya, supaya terjadi pasangan yang baik. Ya. Pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Ini sebuah gambaran tentang keluarga yang bahagia. Nah, kehidupan berpasang-pasangan itu ya, harus dilakukan dengan pernikahan. Ya, pernikahan adalah akad ya, antara seorang lelaki ya, untuk menikahi seorang wanita. Yang dalam Islam sudah diatur. Dan ini menjadi bagian dari sunnah penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikah min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati, falaisa minni. Watazawwaju fa inni mukatsirum bikumul umam." Artinya menikah adalah sunnahku. Jadi pernikahan itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah bangga dengan banyaknya umat. Maka pernikahan itu yang menjadi salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Ya. Ini salah satu tujuannya. Meskipun tidak setiap orang yang menikah itu mendapatkan keturunan. Tapi yang perlu difahami ya, bahwa pernikahan itu adalah bagian penting dari proses untuk reproduksi, melanjutkan keturunan. Dan Rasulullah SAW ya, bangga dengan keberlanjutan keturunan ini. Kita tahu sekarang ini di dunia sudah ada yang begitu membatasi keturunan, dan bahkan di banyak negara, banyak orang yang tidak suka untuk mendapatkan keturunan. Jadi berpasang-pasangan lebih banyak untuk bersenang-senang, ya, bukan untuk mendapatkan keturunan. Sehingga beberapa negara, ya, kurva kependudukannya sudah dalam bentuk piramida terbalik. Artinya jumlah orang tua lebih banyak daripada jumlah anak-anak atau orang muda. Nah, ini dalam waktu yang panjang ya, tentu akan terjadi penurunan jumlah penduduk. Nah, kita umat Islam ya, ini mesti paham ya, bahwa melanjutkan keturunan ya, ini
bagian dari pelaksanaan fitrah kita sebagai manusia dan bagian dari melaksanakan sunnah Nabi. Nah, setelah pernikahan, itu apa yang kita lakukan ya, dalam melaksanakan fungsi reproduksi itu diatur secara detail oleh ajaran Islam. Bahkan untuk melakukan persetubuhan atau hubungan seksual itu ditentukan juga, dituntunkan juga oleh Nabi kita harus berdoa. Bagaimana doanya? Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan mimma razaqtana. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah dari setan dan jauhkan pula setan dari apa-apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Jadi orang mau melakukan hubungan seksual itu minta dijauhkan dari setan. Dan kalau nanti Allah memberikan rizki atas persetubuhan itu, juga mohon supaya hasil persetubuhan itu juga dijauhkan dari setan. Nah, sehingga persetubuhan itu bukan dilakukan atas dasar nafsu hewania, ya, tapi dengan kesadaran penuh ya, bahwa ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai ada campur tangan setan di dalam proses persetubuhan itu. Semua dilakukan sesuai ya, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga proses persetubuhan ya itu ya sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh ya, membiarkan cara-cara yang bertentangan dengan syara dilakukan di dalam proses persetubuhan itu. Karena ini adalah proses ya, yang penting fungsinya untuk melanjutkan generasi berikutnya. Ini kita yang sudah dewasa, ya, ini mesti paham betul. Salah satu tugas kita adalah melakukan fungsi reproduksi. Sehingga Islam juga sudah mengatur hubungan seksual, ada adabnya, ada tata caranya, ada ketentuan-ketentuannya. Doa ini sebelum melakukan hubungan seksual. Dan doanya istimewa. Ya. Kita minta dijauhkan dari setan. Demikian juga anak turun kita itu juga supaya dijauhkan dari segala macam jenis pengaruh setan. Ini Masya Allah, ya. Persetubuhan pun diatur sedemikian detail. Dan Islam juga mengatur ya, bahwa hubungan seksual
itu menjadi rahasia berdua. Ini ketentuan ajaran Islam. Karena rahasia berdua, kita tidak boleh publikasikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Ahmad, artinya sesungguhnya amanat yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang bersetubuh dengan istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya. Kemudian dia menyebarkan rahasianya. Ini amanah paling besar, Masya Allah. Jadi tidak boleh menceritakan pengalaman di ranjang kepada siapapun. Ini termasuk rahasia suami istri. Jadi menceritakan saja tidak boleh, apalagi merekam dan mempublikasikan, Masya Allah. Ada ya yang merekam kehidupan ranjang, kemudian hasil rekamannya itu beredar di media sosial. Masya Allah, ini jangan sampai terjadi ya, pada diri kaum muslimin menyebarluaskan kehidupan di ranjang, kehidupan suami istri kepada orang lain, apalagi kepada publik. Kita tahu, Masya Allah, ya, di publik itu banyak film-film yang menggambarkan kehidupan ranjang dalam bentuk pornografi. Itu berarti dia menyebarkan rahasia ranjang. Ini nanti pertanggungjawabannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu ya untuk meniru, ya, apalagi sampai melakukan mempublikasikan kehidupan ranjang. Ini kehidupan suami istri yang sah. Apalagi kalau kehidupan bukan suami istri, adegan ranjang dilakukan oleh bukan suami istri, ini penyebaran aib yang luar biasa. Sudah dia berzina, itu aib besar, dosa besar, kemudian disebarluaskan, wah, dosanya double-double. Sehingga jangan sampailah itu terjadi ya, pada kita. Jadi persetubuhan, hubungan seksual itu adalah rahasia suami istri. Oleh karena itu juga mesti dilakukan di tempat yang tertutup. Tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang terbuka, karena ini bagian dari kerahasiaan. Masya Allah. Ya. Jadi Islam mengatur hal ya, untuk mempersiapkan kehamilan ini begitu detail. Nah, setelah terjadi persetubuhan atau hubungan suami istri, maka akan terjadi proses kehamilan. Nah, tentu Anda juga sudah mempelajari bahwa tidak setiap hubungan seksual itu menghasilkan kehamilan, oleh karena di situ ada beberapa prasyarat hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan adalah yang dilakukan pada masa-masa subur.
Nah, hubungan yang dilakukan pada masa subur, di mana terjadi ovulasi atau pemasakan sel telur, kemudian terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum, ya, maka di situ akan terjadi kehamilan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah menciptakan manusia dari nutfah, maka dia menjadi pembantah yang nyata. Jadi manusia itu ya, tercipta diawali dalam bentuk nutfah. Di dalam ayat lain, ya, min nutfatin khalaqahu faqad darah. Dari nutfah dia menciptakannya, lalu ditentukan kadarnya. Nah, ini awal kehamilan itu berasal dari nutfah. Ya. Nah, nutfah itu terjadi dari apa? Di dalam Al-Qiyamah 37, ya, Allah berfirman, bukankah terjadi nutfah dari mani yang terpancar? Jadi, saudara-saudara sekalian, nutfah itu terjadi dari mani yang terpancar. Mani terpancar oleh proses ejakulasi. Ya, jadi seseorang yang melakukan persetubuhan biasanya akan mengalami, ya seorang pria akan mengalami ejakulasi. Ya, ejakulasi itu adalah proses memancarnya air mani. Dan di dalam air mani itu ada sel-sel sperma. Nah, air mani yang terpancar tadi, ya, begitu masuk ke dalam liang vagina, nah dia akan masuk selanjutnya ke dalam rahim, ya. Dari rahim kemudian dia akan masuk ke tuba fallopi menuju tempat di mana sel telur yang masak itu berada. Ya. Mereka saling berlomba, ya, untuk mencapai pada ovum tadi. Karena dalam satu kali pemancaran mani, ya, sperma itu bisa mencapai sekitar 5 jutaan, ya, sel sperma yang kesemuanya itu kemudian adu cepat menuju ke ovum atau sel telur. Nah, sperma yang pertama kali sampai kepada dinding ovum, ya, itulah yang kemudian dia akan membuai. Begitu dia masuk ke di dalam ovum, ya, maka dinding ovum itu tidak bisa ditembus lagi oleh sel-sel sperma yang lain. Ya, jadi hanya satu sperma yang pertama kali, ya, ya tentu yang pertama kali itu yang paling poten, paling kuat. Ya. Nah, dia sampai di situ, inilah seleksi alamiah, bahwa sperma yang berhasil membuai sel telur itu adalah sperma yang paling poten, cepat. Ya. Habis itu kemudian tidak bisa ditembus oleh sel sperma lain. Nah, disitulah, ya, begitu ovum sudah ketemu sperma, ya, sudah terjadi proses pembuahan, itu namanya nutfah. Inilah awal kejadian manusia. Ketika masih dalam bentuk ovum, belum awal kejadian. Ya. Ketika dalam bentuk sperma, belum. Ya. Karena ovum sperma yang tidak ketemu, dia akan mati dengan sendirinya. Setiap pematangan ovum, ya,
tidak dibuahi, maka dia akan mati, menghasilkan menstruasi. Sperma yang tidak ketemu ovum, dia juga akan mati. Jadi ini masih menjadi sel-sel, ya, belum menjadi awal dari penciptaan manusia. Dia baru bahan baku. Bahan baku ini kemudian dipertemukan dalam proses setelah persetubuhan. Nah itu begitu ketemu, jadilah dia nutfah. Jadi nutfah, ini banyak yang menafsirkan sebagai air mani. Saya memahami nutfah itu merupakan penyatuan antara sel sperma dengan ovum. Itulah nutfah yang menjadi awal dari kehamilan. Jadi kalau seseorang ibu itu sudah memiliki nutfah, disitulah awal kejadian manusia, disitulah awal dari kehamilan. Setiap persetubuhan yang tidak menghasilkan pertemuan antara ovum dengan sperma, itu tidak akan terjadi kehamilan. Nah, nanti di belakang kita akan kaji ya bagaimana tentang kontrasepsi, ya, tidak terjadi konsepsi. Jadi nutfah ini ya adalah hasil konsepsi nutfah. Ya, jadi manusia diciptakan dari nutfah. Ya, jadi begitu ada nutfah, awal kehidupan manusia terjadi. Nah, selanjutnya setelah terjadi nutfah, ya, ini kita mengenal selanjutnya terjadi perkembangan stadium-stadium awal, ya, ada stadium morula, blastula, dan seterusnya. Nah ini dalam Al-Quran ya diabadikan setelah proses terjadinya nutfah tadi, ya, summa ja'alna nutfatam fi qararim makin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan nutfah di tempat yang kokoh. Summa ja'alnahu nutfatan ya fi qararim makin. Jadi nutfah itu terjadinya di tempat yang kokoh, ya. Kita tahu ya nutfah itu terjadi pertemuannya itu di bagian tuba. Ya, tuba fallopiae, ya, di situ pertemuan antara sel sperma dengan ovum, ya, itu tempatnya adalah tempat yang kokoh, yang bisa melindungi ya, perkembangan awal dari kejadian manusia. Ya, ya. Kemudian ya, khalaqna summa khalaqna nutfata alaqah. Nah, nutfah itu kemudian mengalami proses perkembangan. Yang kemudian dalam perkembangan itu jadikan apa? Alaqah. Alaqah itu adalah sesuatu yang melekat. Ya. Alaqah, sesuatu yang melekat. Rajulun mu'allakun qalbu fil masajid. Seseorang yang hatinya melekat pada masjid, nah itu termasuk yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Nah ini alaqah ya satu akar kata dengan itu. Ya. Setelah nutfah itu dijadikan alaqah, ya dijadikan alaqah, sesuatu yang melekat. Nah kita tahu ya, nutfah yang ada di dalam tuba fallopiae itu nanti pada tahap tertentu
dia akan mengalami proses nidasi. Proses nidasi ini adalah proses perpindahan ya, dari tuba, kemudian dia akan bergeser tempatnya di uterus atau di dalam rahim. Nah, di dalam rahim dia nanti akan melekat ya, pada bagian rahim. Disitulah kemudian terjadi proses perkembangan selanjutnya. Jadi melekat di dalam rahim. Nah, ini Quran menggambarkan luar biasa sekali ya. Jadi setelah nutfah ya, itu summa khalaqna nutfata alaqatan. Nutfah itu kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melekat. Melekat di mana? Ternyata melekatnya adalah di rahim, di dalam uterus. Ya, jadi saya ulang, nutfah itu adalah awal kejadiannya. Ovum telah dibuai oleh sperma, kemudian mengalami stadium perkembangan. Ya, tahap tertentu kemudian dia akan nidasi, pindah ya, ke tempat rahim, melekat, ya, melekat. Maka janin itu kemudian melekat di dalam rahim. Ya. Nah, perlekatannya bagaimana? Nah, nanti oleh dosen yang lain akan dijelaskan. Ya. Nanti dihubungkan dengan ada ada plasenta yang melekat, kemudian janinnya bertumbuh dan seterusnya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Ya, dari proses nutfah kemudian sampai pada perlekatan. Ya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya ya, itu dari alaqah itu dijadikan mudghah. Ya. Semua yang semua ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, summa khalaq nutfatan alaqah. Ya, summa khalaqna nutfata alaqah. Ya. Nah, kemudian alaqah itu kemudian dijadikan mudghah. Ya. Mudghah ini adalah segumpal daging. Ya. Jadi setelah proses perlekatan di dalam rahim, ya, perkembangan selanjutnya menjadi segumpal daging. Ya. Fa khalaqnal mudghata idzaman. Ya. Kemudian fakasawnal idzama lahma. Kemudian kami jadikan dari idzam ya, dari segumpal tulang belulang ya, tulang belulang. Fakharnal mudghata idzaman. Ya, dari segumpal daging tadi dijadikan idzam. Ya, idzam itu tulang belulang. Fakasawnal idzama lahma. Selanjutnya fakasauna itu kami bungkus al-idham itu tulang belulang tadi, lahma dengan daging. Ya, jadi dari nutfah kemudian melekat, ya. Setelah melekat dia menjadi segumpal daging, ya. Kemudian tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus ya dengan lahma, dengan daging. Ya. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya sebagai makhluk yang lain.
Nah, ini makhluk yang lain ini ya, kejadiannya setelah proses itu jadilah manusia yang lain. Kenapa Allah menyatakan sebagai khalqan akhar, makhluk yang lain? Ini para mesa sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini ternyata secara genetik DNA manusia sejak Nabi Adam sampai Yaumul Akhir itu ternyata tidak ada yang sama. Variasi genetik manusia itu luar biasa banyaknya, sehingga tidak mungkin ada dua orang yang sama persis secara genetik. Ya, DNA-nya pasti ada perbedaan. Bahkan kalau melahirkan anak kembar, ya, itu pun secara DNA, itu kembar ini juga tidak ada yang sama. Jadi di dunia ini tidak ada dua orang yang sama persis secara genetik. Ya, secara fenotip, ya, tampaknya itu boleh jadi ada persamaan yang orang lain sulit membedakan. Tetapi genetik tidak akan ada yang sama. Nah, ini kita memahami ya, bahwa Allah itu menciptakan khalqan akhar, makhluk yang lain. Ya. Karena kenyataannya beda. Anda dengan bapak Anda, dengan ibu Anda berbeda ya, secara genetik. Ya. Dan saya punya paham, tidak ada yang sama orang di dunia ini secara genetik. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Nah, sehingga kalau kita memahami proses ya terjadinya manusia itu bermula dari nutfah, ya, dari nutfah kemudian menjadi alaqah, sesuatu yang melekat, ya. Dari alaqah itu menjadi segumpal daging, ya, segumpal daging. Dari segumpal daging itu kemudian diciptakan tulang belulang. Tulang belulang itu kemudian diliputi dengan daging, lahma. Dari situ baru diciptakan khalqan akhar, makhluk yang berbeda. Ini proses perkembangan janin ya, di dalam perut ibu. Tidak hanya di dalam rahim, karena didahului pada proses pada tuba. Ya. Jadi yang benar ini adalah fi butuni ummahatikum. Ya, di dalam perut ya ibumu. Ya, ini yang terjadi proses perkembangan dari nutfah sampai siap untuk dilahirkan. Nah, di dalam proses itu juga ada kadar-kadar yang Allah tetapkan dan ada proses penggambaran. Yusawwiru. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Apa yang kurang, ya. Wa ma tasdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu di sisinya dengan kadar ukuran-ukuran tertentu. Nah, ini Allah menciptakan kita sudah dengan kadar-kadar, untuk bagian tubuh kita kadarnya berbeda. Ya.
struktur otak kita, struktur jantung, struktur paru, struktur ginjal, struktur usus, itu sudah dibuat dengan kadar-kadar tertentu. Sehingga kita bisa mempelajari, ya, misalnya di dalam ilmu anatomi nanti kelihatan itu perbedaannya. Dengan ilmu histologi kita tahu perbedaannya. Dengan ilmu biokimia, ya, kita bisa tahu perbedaan-perbedaannya. Itu sudah ditentukan oleh Allah kadar-kadarnya. Ini termasuk kadar penciptaannya itu juga kemampuan-kemampuan yang lain. Ya, Allah telah menciptakan kadar-kadarnya. Ini dalam Ar-Ra'd ayat 8. Nah, kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 6, ya, di situ Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah yang membentuk kamu di dalam rahim menurut yang dikehendakinya. Dan tidak ada ilah selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi yusawwiru itu menggambar. Allah yang menggambar. Kita itu nanti bentuk fenotipnya mau seperti apa. Sehingga kita melihat secara fenotip saja kita sudah ada perbedaan-perbedaan. Saya bisa membedakan satu-satu mahasiswa, kita bisa mengenal ini namanya siapa, ya. Nah, sehingga kita dengan teman-teman tidak salah. Kita tidak salah mengidentifikasi orang, ya, karena wajahnya berbeda, rambutnya berbeda, tangannya berbeda. Itu bisa menjadi alat fenotip, alat untuk identifikasi. Ini Allah menentukan, yang menentukan gambarannya seperti apa, sehingga kita tidak menemukan di dunia ini orang yang sama persis digambar oleh Allah. Nah, kalau manusia menciptakan sesuatu, ya misalnya menciptakan motor, ya, nah motor itu satu seri bentuknya sama. Ya. Jadi kalau sama-sama baru, kita tidak melihat identitas nomor mesin, nomor rangka, segala macam, kita bisa salah untuk mengidentifikasi ini motor yang mana. Nah, tetapi gambaran Allah di dalam menciptakan manusia ini, ya, kita tidak salah untuk mengidentifikasi orang. Kita tahu itu teman kita yang mana, saudara kita yang mana, itu mudah. Allah yang menggambar sejak di dalam rahim, ya, sebagaimana yang dikehendaki. Selanjutnya perkembangan di luar rahim inilah, ya, yang nanti kemudian akan terjadi diferensiasi sedemikian rupa sesuai dengan rumus-rumus yang telah Allah tetapkan. Nah, di dalam rahim ini pula diinstal ruh, dan di situ kita melakukan persaksian. Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku padanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran surat 38, ya, surat Shad ayat 72. Ya, jadi ditiupkan. Nah, ini kalau dalam bahasa saya mungkin sekarang lebih mudah kita pahami, diinstal, ya. Jadi pada calon manusia tadi yang sudah mengalami perkembangan tertentu diberikan ruh, ya. Mulailah dia hidup, ya, dengan ruh. Nah, dan setelah ruh itu diinstalkan, kita semua itu diminta persaksiannya oleh Allah pada saat masih di dalam rahim ibu. Apa persaksiannya? Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum.
Jadi kita ditanya oleh Allah, ya, bukankah aku ini Rabbmu? Ya. Maka semua kita mengatakan, qalu bala syahidna. Kita semua berkata, benar ya Allah, kami menyaksikan Engkau adalah Robku. Ini persaksian yang kita deklarasikan, kita sampaikan di hadapan Allah ketika kita masih berada di alam rahim. Sayang banyak di antara kita yang terlupa. Oleh karena itu diingatkan dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, berupa Al-Quran dan sunnah Rasul-Nya. Nah, bagaimana perkembangan embrio menurut hadis? Ya, ini ada hadis ya dari Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya kalian dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dari nutfah, kemudian menjadi alaqah seperti demikian, maksudnya 40 hari juga. Kemudian diutus kepada malaikat, maka ditiupkan ruh kepadanya dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Ya. Ditentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka, dan bahagianya. Ini berdasarkan hadis, ya. Jadi nutfah, ya, itu selama kurang lebih 40 hari, kemudian alaqah, demikian pula sesudah itu, ya, baru diutus malaikat untuk apa? Menginstalkan ruh. Nah, begitu ruh diinstalkan, ya, itu ada 4 hal yang dibekalkan kepada yang Allah ciptakan itu, kepada manusia yang sudah diberikan ruh itu, ya. Rizki, ajal, amal, celaka, bahagia. Nah, tentu kita memahami ini, ya, sebagai sesuatu yang nanti akan dialami di manusia, yang akan dialami oleh manusia di dunia ini, ya, terkait dengan bagaimana potensi rezekinya, bagaimana ajalnya, bagaimana amalnya, ya, kehidupannya, bahagia, celakanya. Dalam kesempatan lain kita akan bahas tentang masalah ini. Nah, setelah selesai proses kehamilan, ya, yang ini digambarkan oleh Al-Quran, ya, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Ya, ini proses kehamilan itu dialami dengan berat. Ya. Nah, selanjutnya itu akan terjadi proses melahirkan. Huwallazi khalaqakum min turab, summa min nutfah, summa min alaqah, summa yukhrijukum tiflan, summa litabtughu asyuddakum, summa litakunu syuyukha, wa minkum may yutawaffa min qabl, wa litablughu ajalan musamma, wa la'allakum taqilun. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian dari sesuatu yang melekat, kemudian mengeluarkan kamu sebagai bayi, kemudian mencapai dewasa, lalu menjadi tua. Di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu, dan sampai waktu tertentu,
dan supaya kamu berpikir. Saudara-saudara sekalian, ya, inilah proses kehamilan, bagaimana Quran dan Sunnah memberikan petunjuk. Hendaknya ini diintegrasikan di dalam ilmu yang Anda fahami, ya, tentang kehamilan, tentang persalinan, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Sehingga kita belajar ilmu kedokteran, itu sesungguhnya ya, dasar-dasarnya telah Allah berikan ya, di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga ilmu kita itu menjadi bagian penting untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Nasrullah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.